Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelvi. Dan saya Gibi Nur Fadila. Kami dari mahasiswa Universitas Siapis Papua jurusan Sistem Informasi angkatan 2019 akan menjelaskan materi tentang manajemen jaringan komputer. Pengertian manajemen jaringan. Manajemen jaringan adalah suatu proses dalam managing segenap perangkat jaringan komputer yang menghubungkan pemakainya dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi. Contoh dari manajemen jaringan adalah TMN, atau yang biasa disebut Telecommunication Management Network. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan jaringan dalam jaringan komputer adalah setiap perangkat dan media saling berhubungan, berfungsi untuk menyalurkan komunikasi yang berlangsung antara dua tempat atau lebih. Lingkup manajemen jaringan. Lingkup manajemen jaringan terbagi menjadi 5. Yang pertama, manajemen gangguan. Manajemen gangguan adalah sebuah kegiatan yang dibutuhkan untuk memelihara tingkat pelayanan jaringan secara dinamis. Kegiatan ini menjamin ketersediaan yang tinggi melalui penemuan secara cepat masalah yang didapat, mengakibatkan penurunan performansi dengan menerapkan fungsi-fungsi pengendalian termasuk diagnosa, perbaikan, testing, dan backup. Yang kedua adalah manajemen performansi. Kegiatan yang diperlukan untuk menilai indikator performansi operasi jaringan secara berkesinambung dengan adanya manajemen performansi. Yang pertama, tingkat pelayanan dapat dipertahankan. Yang kedua, kondisi jaringan dapat dikenali. Yang ketiga, kemungkinan gangguan dapat diprediksi dan dapat membuat laporan yang lengkap untuk kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan. Yang ketiga yaitu manajemen konfigurasi. Manajemen konfigurasi adalah kegiatan yang menyediakan fungsi untuk mengendalikan dan mengenali unsur jaringan, mengambil dan memberikan data dari atau ke NE. Manajemen konfigurasi meliputi yang pertama, perencanaan jaringan dan rekayasa, instalasi, pengendalian dan status, penyediaan atau provisioning, perencanaan dan negosiasi layanan. Perencanaan jaringan dan rekayasa. Kegiatan ini merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan, pengembangan kapasitas jaringan, serta proses pengenalan teknologi baru. Fungsi ini juga memuat penilaian secara alternatif untuk mendukung kelompok fungsi penyediaan. Fungsi lainnya meliputi desain network, ramalan demand dan anggaran, penentuan kebijakan teknologi, serta perencanaan infrastruktur. Adapun instalasi berguna untuk mendukung kegiatan instalasi peralatan yang membentuk jaringan komputer yang meliputi pengembangan atau pengurangan suatu sistem. Kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan untuk memperkenalkan layanan baru untuk pelanggan meliputi perubahan fitur dan pemutusan layanan. Yang keempat yaitu manajemen keamanan. Fungsi yang menjamin keamanan jaringan beserta komponennya yaitu yang pertama pencegahan, yang berfungsi untuk mencegah intervensi pada jaringan maupun unsurnya. Yang kedua, deteksi, yaitu upaya yang diperlukan untuk menemukan kecurangan atau tindakan ilegal yang merugikan. Fungsi deteksi meliputi mendukung pelaporan alarm keamanan NE dan analisis traffic internal dan pola pemakaiannya. Yang ketiga, yaitu penahanan dan pemulihan, yang berfungsi untuk mencegah akses dari pengganggu, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya, dan memulihkan dari gangguan. Yang keempat yaitu administrasi keamanan. Fungsi ini diperlukan merencanakan dan melakukan administrasi kebijakan keamanan serta mengelola keamanan informasi. Penyediaan terdiri dari proses untuk membuat perangkat menjadi bekerja, tetapi tidak termaksud instalasi. Fungsi lainnya antara lain adalah konfigurasi dan pengenalan database. Pengendalian dan status memberikan kemampuan untuk mengamati dan mengendalikan aspek tertentu pada jaringan dan unsurnya. Fungsinya status dan pengendalian network. Status jaringan, sistem penanganan pesan. Yang kelima, manajemen akunting. Menyediakan fungsi yang memungkinkan untuk dilakukannya pengukuran layanan jaringan serta penentuan biaya penggunaannya.
Fungsinya adalah pengukuran pemakaian, pentarifan, penagihan, dan keuangan dan pengendalian perusahaan. Berikutnya yaitu pemeliharaan jaringan kuratif. Misalnya, saat seorang customer atau pelanggan melakukan komplain kepada operator atau customer service, di saat yang bersamaan, sistem akan mendeteksi adanya trouble pada jaringan customer tersebut berupa alarm aktif yang terdeteksi pada network surveillance. Setelah operator mendapatkan informasi pengaduan dari customer, maka operator akan membuat tiket pengaduan dan akan dikirimkan kepada tim monitor yang berjaga sekaligus meminta dikonfigurasi secara remote permasalahan tersebut jika hal ini mendukung. Ketika langkah penanganan masalah tidak bisa diselesaikan secara remote, maka tim monitoring akan meneruskan pengaduan tiket tersebut kepada tim unit lapangan untuk segera diproses. Tim unit lapangan akan segera menuju ke alamat customer dan akan segera memperbaiki kendala jaringan yang terjadi. Berikutnya, pemeliharaan jaringan preventif. Misalnya, yang pertama ada seorang customer menghubungi pihak operator jaringan berlangganan dan memberikan saran kepada operator tersebut karena merasa jaringan perlu ditingkatkan. Maka operator akan membuat tiket sekaligus melakukan pengecekan performan pada perangkat jaringan mereka. Yang kedua, operator akan meneruskan tiket tersebut kepada pihak administrator untuk ditinjau saran dari customer tersebut. Yang ketiga, jika tim administrator merasa bahwa saran dari customer tersebut benar, maka pihak administrator akan melakukan pengecekan dan melakukan konfigurasi kembali pada apa yang seharusnya menjadi tambahan untuk meningkatkan kualitas jaringannya. Yang keempat, setelah tim administrator menyelesaikannya dan kemungkinan ada infrastruktur lapangan yang harus dibenahi, maka pihak administrator akan melanjutkan saran tersebut kepada tim lapangan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.